Ada satu hal yang bikin kita bakal punya kehidupan karir yang oke ya. Karirnya bagus, terus habis itu disayang sama bos, disukai sama peer, sama bahkan sama bawahan. Begitu kita dapat promosi, orang akan support kalau kita punya ini gitu. Wah, emang dia pantes sih, orang akan bilang begitu ya. Bahkan orang ikut happy ya. Buat anak buah, bangga. Wah, gue bangga nih bos gue dapat promosi, dia emang layak sih, gue aja happy gitu kerja sama dia. Tapi buat peers, terhadap orang-orang seperti ini, dia akan ngerasa seneng karena wah mantep nih, dia sekarang jadi bos kita nih. Kemarin jadi peers aja enak banget gitu, jadi bakalan enak banget. Sayangnya hal yang satu ini seringkali luput di-assess waktu proses rekrutmen. Pertama karena memang nggak gampang meng-assess hal ini, kedua karena nggak banyak orang yang kepikir. Coba apa yang di-assess waktu rekrutmen ya? Biasanya kan orang assess tentang technical skill, seberapa dia punya kemampuan untuk ngerjain kerjaan ini secara technical, atau ideationnya, seberapa dia punya ide-ide yang menarik, termasuk solusi-solusi yang memang wah, yang memang berbeda, dan juga komunikasi. Bisa nggak dia jelasin apa yang dia mau jelasin dengan cukup baik? Sayangnya hal penting satu ini justru lebih besar dari itu, walaupun sering dianggap remeh ya. Kalau yang di-assess dan banyak di-assess adalah tentang gimana kemampuannya, ini adalah tentang gimana kemampuan itu bisa keluar dan menghasilkan sesuatu untuk perusahaan. Ini gue sebut easiness to work with. Gampang nggak sih nih orang diajak kerja bareng? Analoginya gini, kayak lu punya tim atau peers yang jago banget. Dia ngadepin persaingan sesusah apapun bisa, konteks kayak apapun bisa, kompetitor sejago apapun bisa dikalahin, bahkan dengan budget seadanya. Tapi kurangnya satu, potensinya cuma keluar kalau pas dia mau keluarin aja. Sementara dia orangnya moody, kan sama juga akhirnya nggak jadi apa-apa. Sejago-jagonya lu, kalau lu nggak mudah diajak kerja bareng, nggak akan jadi apa-apa juga. Anyway, supaya konteksnya jelas, gue jelasin ini dengan 3 tujuan gitu ya. Pertama, supaya introspeksi, gue gitu nggak ya, termasuk gue pribadi gitu ya. Jangan-jangan gue juga gitu. Yang kedua adalah supaya kita bisa atur energi. Mana yang perlu dilayanin karena ada celah untuk bisa diperbaiki, mana yang nggak perlu dilayanin, bahkan nggak perlu dipikirin karena akan bikin kita sebel dan akhirnya menguras energi doang, karena nggak bakal berubah juga anyway. Jadi ngapain pusingin sesuatu yang nggak bisa berubah? Atau gimana ngatasinnya? Karakter orang-orang yang dia nggak easy to work with ya, itu orang-orang kayak apa sih? Yang pertama adalah tipikal orang yang maunya caranya dia doang. Pertama soal ide, dia cuma mau kalau ide yang dijalanin sama tim itu ide dia. Dia nggak bisa support ketika ide dia nggak terpilih dan akhirnya ide orang yang dipilih. Pokoknya harus caranya dia, idenya dia, seolah-olah dia tahu mana yang paling benar. Trikinya adalah ketika kita balikin, yaudah deh gue pakai ide lu berani tanggung jawab nggak ketika ini nggak jalan? Nggak berani juga. Jadi dia mau kita rame-rame tanggung jawab terhadap kalau ini jalan apa enggak. Tapi kalau pakai ide orang dia nggak mau. Selain itu cara kerjanya juga maunya caranya dia. Jadi bukan cuma ide doang, cara jalanin, cara koordinasi, cara kerja semua harus ide dia. Nah orang-orang gini biasanya nggak bisa diajak diskusi. Kalau diskusi maunya cuma ide dia doang yang dipilih. Kalau ide orang lain yang dibahas, opsi pertama adalah dia cari salah-salahnya doang, atau bahkan dia diem aja supaya nanti dia bisa lepas tangan tuh. Orang kemarin juga pas discuss, gue juga nggak semangat sih, gue udah tahu lah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu terjadi. Yang kedua adalah ada tipikal orang yang pembunuh ide tapi nggak punya solusi. Ini mirip kayak yang pertama tapi bahkan lebih parah. Kalau yang pertama tadi kerjaannya ngebunuh ide orang karena dia pengen idenya dia yang kepilih. Kalau ini lebih parah, dia bunuh ide orang terus, apapun selalu ada aja salahnya. Tapi kalau ditanya oke deh terus gimana, ya nggak tahu. Atau kalau ini levelnya udah di level atas, orang-orang ini atasan-atasan yang menolak ide, ini kan gini kerjaannya membunuh ide. Tapi kita ditanya terus jadi gimana dong kita? Nah dia balikin, ya lu pikirin dong, ini kan kerjaan lo. Nah jadi bisanya cuma ngebunuh ide tanpa terus habis itu kasih positive feedback atau constructive feedback. Nah orang-orang gini terlalu fokus sama masalah dan nggak mau lihat peluang. Jadi fokusnya nyalain aja, nggak lihat bahwa ide bagus itu memang nggak selalu lahir bagus. Jadi kadang-kadang ide itu perlu dipoles, perlu collab sehingga semua orang bisa mikirin oh celah ininya kita giniin dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya bisa jadi keren. Yang ketiga adalah komunikasi yang nggak oke. Komunikasi ini banyak level dan ini paling banyak terjadi. Komunikasi kita bisa bagi jadi dua gitu kan. Orang-orang yang nggak easy to work with kalau dalam urusan komunikasi pertama adalah grup yang agresif, yang dikit-dikit marah, kaum suhu pendek lah, ngegas terus, salah sedikit marah. Pokoknya ini susah dan akhirnya orang malas kerja bareng sama dia karena aduh dikit-dikit gue disuruh berantem, kalau sama atasan aduh gue jadi under pressure dan lain sebagainya karena marahnya bukan karena target. Kalau under pressure karena target ya udah, ini karena marah. Yang kedua adalah tipikal orang yang komunikasinya tuh bosi padahal dia bukan bos, nyuruh-nyuruh, nggak mau repot gitu, pokoknya terima beres aja. Yang ketiga adalah tukang potong omongan gitu. Gue pernah bahas soal ini ya. Jadi susah banget diskusi sama orang ini, selalu motongan omongan orang. Ini sebenarnya nunjukin bahwa dia nggak dengerin untuk ngerti, tapi dia dengerin untuk ngerespon, untuk nyerang lebih tepatnya. Makanya begitu mereka dengar ada celah dari omongan lo, maka dia langsung potong. Dia nggak mau nunggu lo nyelesain karena memang tujuannya adalah dia cari celah di mana dia bisa masuk dan menyerang. Atau bahkan lebih parah lagi, dia nggak dengerin sama sekali. Jadi waktu lo ngomong, di kepalanya dia lagi mikirin gue gimana caranya gue bisa ngegolin ide gue. Terus begitu dia udah yakin, dia potong, bodo amat nih orang lagi ngomong apa. Nah selanjutnya lagi ada dari sisi komunikasi, ada orang yang dikit-dikit escalate. Orang ini nggak bisa nyelesain masalah sebenarnya. Jadi dikit-dikit dia escalate, lapor ke bos. Bukan berarti nggak boleh escalate ya. Escalate itu good gitu ya. Itu salah satu mekanisme untuk problem solving ya. Tapi setelah lo ajak ngobrol orangnya, kalau lo punya masalah sama dia, ada sesuatu yang buntu, mentok, bukan terus habis itu dia escalate.
paling bener ya, kita ada ketidaksetujuan, kita sepakatan, lo pengen escalate, lo bisa ngomong gitu, sorry nih, kita kan nggak ketemu nih, boleh nggak yuk kita ngobrol aja sama bos kita, biar dia yang putusin, apapun yang diputusin kita sama-sama support. Harusnya begitu ya. Jadi minimal lo harus ajak ngobrol dulu, nggak belum de-escalate, baru kena masalah sekali, belum diajak ngomong udah de-escalate. Kayak lo nggak bisa handle orang, masa dikit-dikit lo escalate sih ngomong sama bosnya. Tapi ada grup kedua di komunikasi. Kalau tadi agresif, kalau ini yang pasif. Pasif yang pertama adalah yang under communicate gitu. Ini orang-orang yang apa-apa diam, termasuk untuk hal-hal yang sebenarnya penting dan urgent. Analoginya ya, kalau lagi ada kebakaran dan dia diem aja walaupun dia tahu dengan alasan ya itu kan bukan area gue, itu areanya sono. Gue tahu sih kebakaran, tapi bukan areanya gue, jadi udah biarin aja. Jadi masalah di keep sendiri gitu, padahal ada dampaknya ke orang lain juga. Dan orang-orang gini kalau dikasih PR biasanya terus habis itu dia diem aja begitu udah selesai gitu. Jadi ini orang kok nggak ngerjain, terus begitu kita colek, mana kok belum, udah dari bulan lalu dan lain sebagainya. Tapi waktu selesai dia nggak datang ke kita dan bilang, bos nih udah nih kayak gini dan lain sebagainya. Nah yang kedua adalah masalah komunikasi pasif, seolah-olah kayak baik-baik aja tapi sebenarnya juga parah. Itu adalah orang yang nggak ngerti tapi gengsi. Sama sebenarnya konsepnya sama under communicate, tapi alasannya agak sedikit beda. Ketika dikasih kerjaan dijelasin terus ditanya, oke lo ngerti nggak kayak gini, nangkep ya, maksudnya nangkep, oke. Terus begitu dikerjain kita lihat ini orang sebenarnya nggak ngerti, bukannya dia salah tangkap tapi udah jelas-jelas nggak ngerti, tapi dia nggak ngomong. Dan ini kita bisa banget bedain kenapa mereka begini ya, karena gengsi, mereka malu untuk nggak ngerti. Grup selanjutnya orang-orang yang nggak easy to work with adalah orang-orang yang nggak komit. Ini juga sering terjadi, tapi solusinya sebenarnya relatif aman gitu ya. Ketika dikasih sesuatu mereka nyanggupin, ujung-ujungnya nggak ngasih gitu ya. Harus bedain orang yang case based nggak deliver sama yang memang konsisten. Jadi ada beda ya gitu. Yang tabiat itu biasanya konsisten, dia janjiin macam-macam tapi hampir tidak ada yang dia deliver. Sama orang yang ketika nggak komit sekali dua kali, jangan dimasukin grup ini karena memang ada situasi-situasi yang bikin dia jadi nggak bisa komit. Jadi itu dua harus dipisahin. Terus habis itu ada lagi orang yang nggak easy to work with, itu orang-orang yang toxic. Ini orang-orang yang terlalu sibuk melihat ketidaksempurnaan dalam kerjaan ya. Sama kayak tadi pembunuh ide, tapi kalau ini ya dalam banyak hal gitu. Kalau ngomongin kantor, kantor ini pokoknya semua tentang hal buruk gitu ya. Dia selalu bisa nemuin topik untuk diomongin yang buruk tentang kantor, tentang kerjaan, tentang project, tentang apapun, tentang ide orang. Bahkan ketika nggak ada hubungan ya, dia selalu bisa nemuin gimana nge-bridge sampai ke sana. Mereka akan ngabisin waktu di ngomongin kejelekan itu gitu. Termasuk meeting berlarut-larut untuk komplain ini, dan parahnya meeting apapun selalu dia bisa rubah jadi compensation yang tidak berujung gitu, dan akhirnya jadi ngomongin dia. Dan ini harus dibedain antara venting dan toxic ya. Venting itu apa ya? Curhat gitu ya, menyalurkan ganjelan yang terus habis itu yuk gitu ya. Jadi kalau venting itu dia mencurahkan unek-unek, dia bisa ngomongin sesuatu yang oke, tapi oke deh yuk nextnya apa. Kalau toxic ini susah banget untuk diajak ngomongin solusi, omongannya selalu kekurangan dari pihak lain, terus bisa teman, atasan, perusahaan gitu, dan terjebak sama kenegatifan. Jadi dia seolah-olah udah nggak lihat nih ada jalan keluarnya, jadi udah yuk kita selesain aja ngomongin yang nggak enak ini terus-terusan aja gitu ya. Terus yang terakhir adalah orang-orang yang bermuka dua. Ini sekilas kelihatan kayak masalah komunikasi karena mereka beda ngomong di depan sama di belakang ya. Sayangnya ini lebih dari masalah komunikasi, ini adalah masalah di kepala ya. Ada orang yang emang isi kepalanya udah busuk gitu, niatnya buruk, jadi ngomong di depan sama di belakang agak beda gitu ya. Dan di depan mereka bisa kooperatif banget, tapi begitu ada bos tiba-tiba bisa nyerang balik kita gitu. Dan jadi ini hal-hal yang kita harus hati-hati. Kenapa sih ada orang-orang melakukan ini? Yang pertama, sebenarnya segala macam ini bisa dilihat penyebabnya itu sebenarnya ada dua gitu ya. Ada situasi sama ada integrity. Kita pinggirin capability dulu ya. Capability itu one thing, tapi capability kita pinggirin. Kecil kemungkinannya orang melakukan ini secara konsisten karena capability. Kalau cuma masalah capability, kan lo bisa minta tolong. Dan orang-orang yang punya isu capability biasanya nggak takut untuk ngomong, untuk minta tolong atau nanya gitu, ini kenapa? Tapi ada orang-orang yang berperilaku gini karena situasi. Mereka dididik dengan cara seperti ini, sehingga mereka taunya ya caranya begini. Kita bisa bilang ini salah didik aja, tapi salah didiknya udah lumayan lama, udah berpuluh-puluh tahun. Misalnya soal under communicate, bisa aja memang dari dulu dia selalu disalahin ketika ngomong sesuatu. Bahkan untuk yang sebenarnya nolong orang, dia nggak komunikasiin karena memang udah jangan campurin, itu bukan urusan orang. Jadi memang dia dididik untuk nggak usah banyak ngomong lah, udah kerja aja. Begitu juga dengan bermuka dua. Ada juga yang karena situasi dididik untuk cari selamat sendiri. Gue pernah nemuin temen yang berubah banget, tadinya baik banget, begitu dia masuk penjara, terus habis itu dia berubah menjadi orang yang cari selamat sendiri. Karena ternyata bahwa begitu lo di dalam penjara, kalau lo mikirin orang, lo mati gitu. Jadi lo harus pikirin diri lo sendiri, dan begitu dia keluar penjara, dia berubah jadi orang kayak begini. Ada juga orang yang begini karena situasi, bukan untuk mengcopy. Kalau tadi kan mengcopy, jadi situasi yang membuat dia mengcopy. Kalau ini melampiaskan. Jadi bisa aja dari dulu kecil dia selalu disalahin, apa aja yang dia omongin selalu dinilai salah. Setelah bertahun-tahun berlalu kan dia tertekan ya, dan karena manusia kan juga punya kebutuhan esteem juga, kebutuhan untuk dipuji, dihormatin, sehingga ketika dia kerja dia jadi kayak balas dendam, atau dia cari sesuatu yang dari dulu dia nggak pernah dapat, yaitu dipuji orang. Makanya dia akan dorong orang untuk muji dia, sehingga dia akan bunuh ide orang dan gimana caranya ide gue dipilih. Jadi bukan kalau yang tadi pertama mengcopy, kalau yang ini lebih kepada melampiaskan karena selama ini ketahan. Orang-orang toksik juga sama gitu. Toksik itu bisa juga dari kecil keluhannya nggak
didengerin. Dia punya keluhan tapi nggak berani ngomong. Kalau ngomong disalahin, sehingga begitu ada orang mau dengerin dia tanpa marahin dia, maka dia keluarin deh segala unek-uneknya dan akhirnya jadi toksik gitu. Walaupun ini unek-unek kerjaan, tapi nggak ada habisnya, terus-terusan ngomong negatif, terus secara bawah sadar dia kayak udah nggak lihat ada solusi, udah terlalu parah untuk diberesin. Nah, orang-orang yang nggak ngerti terus habis itu gengsi nggak mau ngaku bahwa dia nggak ngerti, ini juga sama, bisa jadi ini bentuk pelampiasan karena selama ini setiap dia ngaku dia nggak ngerti terus malah dipermalukan, dibully. Makanya udah deh mendingan nice try aja, ngaku tahu aja. So kesimpulannya orang-orang yang susah diajak kerja bareng itu kemungkinan besar karena tabiat dan karakter, dan itu terbentuk karena situasi, dididik puluhan tahun di lingkungan yang membuat dia begitu. Entah yang kemudian abis itu bikin dia mengcopy karena dia pikir itu yang benar, dari dulu gue diajarinnya gitu kok, apa yang salah. Atau bukan mengcopy, bisa juga dia melampiaskan karena dulu dia digituin, sekarang begitu ada celahnya dia kayak mau balas dendam, walaupun balas dendamnya ke orang lain. Jadi yang pertama tadi situasi, yang kedua adalah integrity. Kalau dilihat dari luar tuh mirip sama yang situasi, bedanya adalah ini bukan didikan kecil. Jadi didikan kecilnya bener bagus, tapi begitu di satu saat dia berada di situasi di mana gue main curang aja dalam tanda kutip ya. Itu manusia pada dasarnya semua diciptakan baik, habis itu dibentuk oleh kehidupan waktu masih kecil ya, lu dididiknya kayak apa. Nah, orang-orang gini tuh nggak selalu orang-orang yang dididik secara keras, secara licik ya. Jadi banyak orang-orang yang punya integrity issue karena sebenarnya dia dididiknya benar, tapi nggak tahu kenapa begitu di satu saat, which sebenarnya dia udah terbentuk dengan integrity yang bagus, tapi suatu saat dia menghalalkan segala cara dengan termasuk nikam teman dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakuin dari hal-hal gini? Ada hal-hal yang masih bisa diatasi dengan sistem kerja transparan. Kalau konflik ya dikonfront aja. Jadi yang bermuka dua nggak ada ruang karena akan dikonfront. Accountability system juga, gimana caranya bisa bikin sistem atau cadence yang membuat orang-orang bisa komit, orang-orang bisa konsisten apa yang diomongin dan apa yang dikerjain. Termasuk ada reward dan punishmentnya. Dan yang penting juga kita juga bisa ngerubah culture. So intinya dalam tahap yang nggak terlalu parah, kita masih bisa bikin pagar untuk ngadepin orang-orang yang nggak easy to work with ya. Jadi kita bisa bikin pagar dengan sistem dan lain sebagainya. Pilihannya tinggal balik lagi ke mereka. Lu mau ketangkep karena sistemnya pagarnya udah jelas, atau lu keluar sebelum ketangkep karena lu takut bakal ketangkep. Kita juga harus paham bahwa banyak masalah-masalah begini tercipta juga karena situasi. Jadi cobalah bikin situasi yang nggak menyuburkan itu. Kalau orang bisa berpikir begitu, berperilaku gitu karena situasi yang membuat dia dulu dari kecil, artinya kita juga bisa bikin sekarang situasi, walaupun jangan berharap instan karena orang hidup dan dibentuk dengan cara pikir, dengan tabiat begitu juga udah berpuluh-puluh tahun. Jadi jangan berpikir terus begitu kita culture kita rubah terus langsung berubah. Enggak, jadi butuh waktu. Tapi kita bisa start dengan bikin culture yang untuk dengerin misalnya. Bahkan ide yang kelihatannya cupu pun dikasih tempat untuk didengerin dan justify secara fair. Jadi kalaupun nggak kepilih, ada sense making explanation-nya yang bisa disepakatin bareng-bareng. Tapi kita harus sadar juga bahwa di tahap tertentu ketika udah ini udah beyond ya, ada orang-orang yang memang butuh bantuan ahli, entah psikolog, hipnoterapis, dan berbagai macam ahli yang bisa bantuin ini. So message-nya untuk kita pertama adalah introspeksi. Kita masuk yang mana? Jangan-jangan kita masuk orang-orang yang nggak easy to work with. Dan ingat kalau udah di level lanjut, cara beresinnya harus balik lagi ke kita. Nggak ada orang yang bisa nolong lo kecuali kita mengizinkan mereka untuk nolong dengan cara ngakuin dulu, oh ya gue punya masalah ini, yuk bantuin gue yuk gitu. Apakah gue harus ngomong sama psikolog, apakah sama hipnoterapis dan lain sebagainya. Orang lain mah gampang tinggal menghindar. Masalahnya nggak nempel di mereka gitu. Kalau mereka nggak nyaman kerja sama kita gara-gara kita nggak easy to work with, mereka cari kerjaan baru terus habis itu ya beres gitu. Tapi karena masalahnya di kita, maka kita kemanapun akan ketemu hal kayak gitu. Jadi kalau lu punya temen, lu lihat ada temen lu yang begitu gitu ya lu bantuin dia lah untuk ayo dong kasih kesadaran bahwa ini kayaknya lu perlu beresin deh yang ini. Dan buat semua leader dan HR, hari gini tuh hal-hal kayak gini nggak bisa ditolerir ya. Ini yang rusak performa, bahkan yang paling jago sekalipun bisa tiba-tiba jadi nggak perform. Penting banget kalau lo mau sukses, mau disukain orang, sukses tanpa dibenci orang, ya lo harus bisa punya kualitas easy to work with sih.